Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Darkness. Film ini akan berkisah tentang seorang cewek bernama Regina yang sedang mencari tahu tentang penyebab keanehan-keanehan yang terjadi setelah mereka pindah ke rumah baru. Nah, kira-kira apa penyebab dari semua keanehan di rumah Regina? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bocil yang sedang diinterogasi oleh polisi. Diketahui bahwa bocil tersebut udah dibawa ke sebuah rumah untuk dijadikan tumbal sekte satanisme. Selain bocil itu, terdapat 6 anak lainnya yang dijadikan tumbal dan menghilang di dalam rumah itu. Bocil tersebut mengakui jika dia dan ke-6 anak lainnya telah disakiti oleh sekte tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apa yang terjadi di rumah itu, anak ini nggak bisa mengingat apa-apa. Hal itu pun menyebabkan para polisi nggak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang menghilangnya ke-6 anak tersebut. 40 tahun kemudian sejak tragedi itu terjadi, hiduplah sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari John, istrinya yang bernama Maria, dan kedua anak mereka yaitu Regina dan juga Paul. Walaupun mereka keluarga yang terlihat bahagia, Maria, Regina, dan juga Paul sering merasa bersedih karena penyakit yang diderita sama sang ayah. Sejak beberapa tahun yang lalu, John didiagnosa mengidap penyakit yang bernama Huntington. Penyakit ini membuat penderitanya mengalami kesulitan dalam mengontrol emosinya. Terkadang saat kambuh, John akan mengalami kejang-kejang yang selalu membuat keluarganya menjadi panik. Saat ini mereka telah pindah ke rumah baru mereka di sebuah desa terpencil. Keesokan harinya, John dan semua teman kerjanya datang ke rumah baru miliknya untuk melakukan pesta kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kepindahan John. Gak hanya teman-teman John, ayah dari John yang merupakan seorang dokter bernama Gillen juga ikut datang merayakan kepindahan tersebut. Selama mereka berpesta, secara perlahan awan hitam mulai menyelimuti daerah itu. Para tamu undangan yang melihat awan hitam tersebut memutuskan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat John dan Maria sedang membersihkan semua sampah dari pesta tadi, mereka dikagetkan sama lampu yang tiba-tiba aja berkedip. Pada awalnya John mengira arus listrik rumahnya mengalami sedikit masalah, di mana hal yang serupa juga dirasakan sama Regina dan juga Paul. Keesokan harinya saat sedang berjalan-jalan keluar, penyakit Huntington yang diderita sama John mendadak kambuh. Beruntungnya John ini diselamatkan oleh pengendara mobil yang berada di belakangnya dan segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, John kemudian ditangani langsung oleh Gillen, di mana Gillen mengatakan jika kondisi John ini baik-baik aja. Dan saat ini dia juga udah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Pada malam harinya ketika Paul sedang menggambar, dia mulai diganggu oleh sosok penunggu rumah tersebut. Gak lama kemudian John datang ke kamar dan menyuruh Paul untuk segera tidur. Namun di sini terdapat keanehan di mana dulu Paul yang gak takut jika lampunya dimatikan sekarang menjadi takut sejak pindah ke rumah itu, yang mana dia malah merasa takut ketika berada di dalam kegelapan. Dan benar aja ketika lampu dimatikan, salah satu mainan yang ada di kamar Paul ini tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Paul yang merasa takut memutuskan untuk berdiam diri di ruang tamu, yang mana nggak lama kemudian Regina menghampiri Paul, di mana dia baru aja pulang dari rumah pacarnya yang bernama Carlos. Regina menanyakan kenapa Paul belum tidur, di mana Paul langsung menjawab bahwa dirinya sangat takut dengan kegelapan rumah itu. Karena kegelapan di rumah mereka saat ini terasa sangat menyeramkan. Bahkan saat berada di kamarnya, Paul ini selalu merasa diawasi oleh sosok misterius yang tersembunyi di bawah kasurnya. Mendengar hal tersebut, Regina memperbolehkan Paul untuk tidur dalam keadaan lampu yang menyala. Di mana sesaat setelah Paul ini pergi, Regina melihat lukisan Paul yang tampak aneh. Keesokan paginya, John memanggil teknisi listrik untuk memperbaiki listriknya karena sebelumnya voltase listrik rumah itu sering nggak stabil. Namun anehnya setelah teknisi tersebut mengecek listrik di rumah tersebut, sama sekali nggak ada masalah sedikit pun.
Oleh karena itu, teknisi tersebut pergi begitu aja meninggalkan rumah John. Lalu ketika Regina mendekati Paul, dia sangat terkejut melihat luka lebam di bahu Paul. Paul sama sekali nggak tahu mengapa ada luka lebam di bahunya sendiri. Dan nggak lama berselang datanglah pacar Regina, yaitu Carlos. Di mana di hari itu Carlos ingin membantu Regina untuk mengecat kamar miliknya. Carlos yang seorang fotografer sering sekali memotret Regina secara tiba-tiba. Kemudian Regina mulai curhat kepada Carlos tentang dirinya yang nggak ingin tinggal di tempat ini. Dia merasa ada sesuatu yang mengerikan di dalam rumah yang sangat sulit untuk dijelaskan. Tapi Regina hanya bisa pasrah karena kepindahan mereka adalah keputusan ayahnya. Bahkan ketika menjelang malam, Regina kesulitan untuk tidur karena terus aja kepikiran mengenai sosok misterius yang bersemayam di rumah ini. Gak hanya itu aja, Regina juga menceritakan pada ibunya mengenai lukisan aneh yang digambar sama Paul. Akan tetapi ibunya menolak untuk membicarakan hal itu karena dia sangat lelah sepulang dari kerja. Keesokan harinya ketika Regina ini baru aja bangun tidur, dia melihat ayahnya yang sedang membuka gudang yang berada di bawah tangga. Di dalam sana, John menemukan sebuah gramofon dan juga sebuah foto yang menampilkan 3 wanita berwajah seram. Ketika Regina berada di ruang makan, dia melihat luka pada bahu Paul ini yang semakin hari semakin parah. Awalnya dia ingin menuju ke rumah sakit, akan tetapi Maria meyakinkan Regina bahwa luka Paul ini hanyalah luka biasa. Karena merasa kesal, Regina pergi dari rumah untuk bertemu dengan Carlos. Di sana Regina bercerita banyak mengenai ayahnya yang menderita penyakit, di mana penyakit ayahnya itu selalu kambuh dan membuat Regina menjadi sangat takut kehilangan ayahnya. Regina sangat menyayangi ayahnya itu hingga dia merasa nggak siap jika suatu saat nanti ayahnya pergi secara mendadak. Hal itu pun membuatnya selalu mencemaskan keadaan ayahnya, yang mana John sendiri bisa hidup sampai sekarang karena dia terus menjalani terapi di rumah sakit. Selain menceritakan tentang ayahnya, Regina juga menceritakan tentang Paul yang mulai berperilaku aneh sejak tinggal di rumah itu. Setelah curhat panjang lebar, Regina pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Regina secara nggak sengaja melihat seorang pria misterius yang sedang menatap rumahnya dengan tatapan aneh. Di dalam rumah ternyata terdapat Glenn yang sedang mengobati luka dari Paul. Regina memutuskan untuk mandi, sedangkan Paul yang berada di kamar mencoba bereksperimen dengan menaruh satu pensil tepat di bawah kasurnya. Dan nggak lama berselang, pensil itu bergerak dengan sendirinya. Sementara di dapur, John dan Maria sedang memasak makanan untuk makan malam. Maria pun membicarakan sikap Regina yang selalu aja merasa cemas saat tinggal di rumah itu. Tetapi tiba-tiba aja penyakit John ini kambuh sehingga tanpa dia sadari, John ini melukai jarinya dengan pisau. Sialnya, di saat yang sama, listrik rumah itu mendadak padam. Dan setelahnya terdengar suara teriakan dari Paul yang ternyata dia terkunci di dalam lemari. Paul seakan didekati sama beberapa arwah anak kecil, di mana di saat itu juga John mencoba mendobrak pintu kamar Paul dan gak lama kemudian semuanya kembali normal. Setelah kejadian mengerikan itu, Regina memutuskan untuk menemani Paul tidur di kamarnya. Sebelum mereka tidur, Paul menceritakan tentang 6 arwah anak kecil yang mencoba untuk mendekatinya. Mendengar hal itu, Regina berusaha menenangkan Paul yang masih merasa ketakutan. Setelah pindah ke rumah itu, Regina merasa bahwa penyakit ayahnya semakin lama semakin memburuk, begitu juga dengan Paul yang sering merasa ketakutan. Bahkan dia sampai nggak berani mematikan lampu saat tidur. Regina merasa jika kondisi buruk ayahnya dan juga perilaku aneh adiknya terjadi akibat rumah itu. Sejak mereka pindah ke sana, mereka nggak mengetahui tentang sejarah rumah ini. Oleh karena itu, Regina mencoba mencari tahu tentang rumah tersebut bersama Carlos. Menurut informasi yang mereka dapatkan, rumah itu udah nggak pernah lagi ditinggali sejak 40 tahun yang lalu. Setelah menelusuri lebih dalam, mereka pun akhirnya menemukan informasi mengenai alamat dari perancang rumah tersebut yang bernama Fermi. Carlos dan Regina pun segera pergi ke alamat tersebut, di mana setelah bertemu dengan Fermi, ternyata Fermi ini adalah orang yang selama ini selalu mengawasi rumah Regina. Fermi melakukan hal itu karena dia heran mengapa ada orang yang mau tinggal di rumah tersebut. Fermi pun mengerti maksud kedatangan Carlos dan juga Regina kemari, bahwa mereka ingin mencari tahu asal-usul dari rumah itu. Dahulu rumah itu dibangun untuk dijadikan tempat ritual,
Di mana setelah rumah itu selesai dibangun, sekte itu berencana melakukan sebuah ritual yang bertujuan untuk membangkitkan iblis kegelapan. Awalnya mereka ingin menumbalkan 7 anak bertepatan dengan gerhana yang hanya terjadi setiap 20 tahun sekali. Namun sayangnya dalam ritual tersebut, terdapat salah satu anak yang berhasil kabur dan membuat ritual itu nggak berjalan dengan sempurna. Dari yang Fermi dengar saat anak itu diinterogasi polisi, anak itu mengatakan bahwa di rumah itu hanya ada kegelapan. Polisi pun kebingungan dengan pernyataan itu, dan pada akhirnya polisi nggak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk lebih detailnya, Fermi mencoba membantu mereka dengan mencari tahu siapa yang telah memerintahkannya membuat rumah itu. Kemudian, Carlos memberikan nomor teleponnya kepada Fermi. Jika sewaktu-waktu Fermi menemukan informasi yang sangat penting, maka Fermi ini bisa menghubungi Carlos. Setelahnya, Carlos pun segera mengantarkan Regina untuk pulang ke rumah, di mana sesampainya di rumah, Maria menceritakan bahwa penyakit John kembali kambuh saat John ini mencoba menghancurkan lantai di rumahnya. Maria sendiri nggak tahu mengapa John terus aja bertingkah aneh, yang mana akibatnya John terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Di mana Maria dan Paul akan pergi ke rumah sakit, sedangkan Regina memutuskan untuk tetap di rumah aja. Saat Regina berada di rumah sendirian, dia mulai diganggu sama hantu penunggu rumah tersebut. Gak hanya itu aja, Regina juga menemukan simbol aneh yang berada tepat di bawah lantai rumahnya, di mana sebelumnya John juga udah mencoba untuk membongkar lantai tersebut. Yang mana keesokan harinya, Regina mengajak Carlos untuk mencari tahu apa arti dari simbol di dalam rumahnya. Yang ternyata simbol tersebut adalah simbol Ouroboros yang berarti kegelapan. Kemudian mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai ritual satanisme yang pernah terjadi di rumahnya. Dari apa yang mereka temukan, mereka akhirnya percaya pada semua perkataan Fermi, yaitu tentang ritual pengorbanan 7 anak tersebut. Di sana mereka juga mengetahui bahwa sebentar lagi akan terjadi gerhana yang hanya terjadi dalam 20 tahun sekali. Karena pada gerhana sebelumnya, ritual itu nggak sempurna, jadi kemungkinan besar pada gerhana kali ini, sekte itu akan menumbalkan 1 anak lagi untuk menyempurnakan ritual mereka. Regina beranggapan jika sekte itu akan mengambil Paul untuk dijadikan tumbal ke-7. Setelah itu, Regina langsung menemui ibunya untuk memperingatkan hal tersebut. Regina berkata bahwa kesehatan ayahnya semakin memburuk akibat mereka tinggal di rumah itu. Akan tetapi Maria ini malah memarahi Regina, dan dia sama sekali nggak percaya pada apa yang dikatakan sama Regina. Maria menegaskan jika mereka sekeluarga nggak akan pindah dari rumah itu karena yang menentukan kesehatan John adalah kakeknya, yaitu Gillen. Gillen meminta John untuk tinggal di sana karena tempat itu memiliki suasana yang tenang sehingga akan lebih nyaman untuk John, dan hal itu bisa mempercepat masa pemulihannya. Gak menyerah sampai di situ, Regina bergegas pergi ke rumah kakeknya. Sementara itu, Fermi telah berhasil mendapatkan alamat dari orang yang menyuruhnya membuat rumah sekte itu. Fermi pun berniat segera memberitahukan hal itu kepada Carlos. Namun karena Carlos ini sulit dihubungi, Fermi hanya meninggalkan pesan suara tentang alamat si anggota sekte itu. Dan tanpa berlama-lama lagi, Fermi bergegas untuk pergi ke rumah anggota sekte tersebut. Namun sayangnya dalam perjalanan ini, Fermi mulai diteror dan dihabisi oleh iblis kegelapan. Sebenarnya iblis kegelapan itu telah bangkit, namun kekuatannya masih belum sempurna. Dikarenakan ritual yang dilakukan dulu belum selesai, mengingat masih ada 1 anak yang gagal menjadi tumbal untuk iblis kegelapan. Di rumah ketika Carlos sedang mencetak foto, dia mendengar pesan suara dari Fermi yang mengatakan alamat lengkap dari anggota sekte tersebut. Dengan cepat, Carlos pun langsung menelpon Regina, akan tetapi Regina ini sulit dihubungi, yang ternyata Regina sedang berada di rumah kakeknya. Regina datang ke sana untuk meminta bantuan kakeknya agar mau membujuk ibunya supaya mau pindah dari rumah itu. Gillen pun menuruti permintaan cucunya itu, yang kemudian Gillen pun pamit untuk pergi menemui Maria dan segera menyuruhnya pergi dari rumah tersebut. Gak berselang lama, Regina menerima telepon dari Carlos yang memberitahukan alamat rumah anggota sekte itu. Dan ternyata orang itu adalah kakek Regina sendiri, yaitu Gillen. Mengetahui hal itu, Regina pun sangat shock dan masih belum bisa mempercayainya. Kemudian Gillen pun muncul dan langsung mengikat Regina. Gak sampai di situ, Gillen juga membius Carlos yang datang ke rumahnya.
Di sana Gillen mengaku bahwa dia adalah salah satu anggota pengikut sekte itu, dan dia juga udah lama menanti gerhana datang lagi agar bisa melakukan ritual penyempurnaan dari ritual yang dia lakukan 40 tahun yang lalu. Setelah sekian lama, akhirnya gerhana itu akan muncul lagi nanti malam. Kini Gillen hanya perlu menambahkan satu anak lagi agar iblis kegelapan dapat dibangkitkan dengan sempurna. Akan tetapi, satu anak yang akan ditumbalkan itu harus anak yang sama dengan anak yang berhasil kabur 40 tahun yang lalu. Dan ternyata anak yang kabur itu adalah John. Selama ini Regina udah salah sangka dan mengira bahwa Paul yang akan menjadi sasaran sekte itu. Tapi ternyata ayahnya lah yang harus menjadi tumbal. Dan karena alasan itulah mengapa Gillen menyuruh John dan keluarganya untuk tinggal di rumah tempat ritual sekte itu berlangsung, agar saat waktunya tiba nanti, Gillen bisa dengan mudah menumbalkan John. Di sini Gillen pun menjelaskan pada Regina alasan mengapa John gagal untuk ditumbalkan sebelumnya. Dan ternyata syarat lain dari tumbal itu bisa diterima adalah sang tumbal harus dihabisi oleh seseorang yang sangat mencintainya. Dalam ritual itu, anggota sekte rela mengorbankan anak yang paling mereka sayangi demi membangkitkan iblis kegelapan. Alasan mengapa Gillen ini nggak menghabisi John adalah karena sejak awal Gillen ini emang nggak pernah menyayangi John. Melihat sikap Regina yang mengetahui ayahnya akan dijadikan tumbal, membuat Gillen ini sangat yakin jika Regina sangat menyayangi John. Maka dari itu, Gillen pun berencana untuk membuat Regina agar menghabisi ayahnya sendiri. Dia pun langsung melepaskan Regina dan membiarkannya untuk pulang ke rumah. Sementara itu di rumah, penyakit John ini kembali kambuh dan saat itu Maria melihat Paul yang mengalami luka lebam yang cukup parah. Dia mengira jika John yang telah memukul Paul, di mana Maria pun segera membawa Paul untuk bersembunyi dari John. Semakin lama penyakit John ini semakin parah, di mana Maria pun meminta John untuk meminum obatnya agar emosinya kembali stabil. Tapi sialnya John yang masih dalam kondisi kambuh justru meminum semua obatnya dalam sekali telan. Mark? Saat bersembunyi ini, Paul memberitahu ibunya bahwa bukan John lah yang telah memukulnya. Itu adalah perbuatan dari iblis kegelapan yang ada di rumah itu. Mendengar hal itu, Maria pun mengajak Paul keluar dari tempat persembunyian, yang kemudian mereka sangat terkejut melihat John yang tersedak obat akibat mencoba menelan semua obatnya sekaligus. Maria pun menyuruh Paul untuk mengambil bolpen agar bisa digunakan untuk saluran pernafasan John. Gak lama kemudian, Regina akhirnya tiba di rumah dan dia melihat ibunya yang sedang berusaha untuk melubangi tenggorokan ayahnya dengan cutter agar ayahnya bisa bernafas kembali. Karena ibunya merasa ragu untuk melakukan itu, Regina pun memutuskan untuk melubangi tenggorokan ayahnya. Dan ketika tenggorokannya berhasil dilubangi, mereka harus memasukkan selang ballpointnya agar John ini bisa bernafas lagi. Akan tetapi, iblis kegelapan udah menyembunyikan bolpen tersebut dan membuat John meninggal akibat kehilangan banyak darah dan kehabisan nafas. Kematian John ini bertepatan dengan terlihatnya gerhana yang mana udah dipastikan bahwa ritual itu udah sempurna. Tanpa Regina sadari, dirinya lah yang udah menyelesaikan ritual itu dengan menghabisi ayahnya yang sangat dia sayangi. Kini iblis kegelapan pun udah bangkit dengan sempurna dan kekuatannya pun akan sulit untuk dikalahkan. Setelah kematian John, rumah itu pun berubah menjadi sangat gelap. Kemudian Regina naik ke lantai atas untuk menyelamatkan Paul dan saat akan kembali menemui ibunya, tiba-tiba aja Maria muncul di hadapan mereka. Maria meminta Regina untuk mematikan lampu. Namun Regina sadar jika Maria yang mereka temui itu bukanlah ibu mereka. Dan benar aja Maria palsu itu merupakan iblis kegelapan yang menyamar sebagai Maria. Di sisi lain, ketika Maria berada di dapur, dia dihampiri sama iblis kegelapan yang menyamar sebagai Regina dan juga Paul. Iblis kegelapan itu meminta Maria untuk mematikan kompor yang merupakan sumber cahaya, yang mana tanpa ada keraguan sedikit pun, Maria mematikan kompor itu dan pada akhirnya dia pun dibunuh oleh iblis kegelapan. Kemudian Regina dan Paul mencari keberadaan ibunya, namun mereka nggak bisa menemukannya dimanapun. Karena kebingungan dan situasi rumah yang semakin mengerikan, Regina pun mengajak Paul untuk keluar dari rumah itu melalui jendela. Carlos pun datang tepat pada waktunya dan langsung mengajak mereka untuk pergi menuju kota. Tapi ternyata Carlos yang mengajak mereka itu bukanlah Carlos yang asli. Dimana Carlos yang asli baru aja tiba di rumah mereka ketika Regina dan juga Paul udah pergi. Karena nggak mengetahui kondisi di rumah itu, Carlos pun masuk ke dalam rumah dan alhasil dia pun dihabisi sama iblis kegelapan.
Sementara Regina dan Paul yang sedang berada di mobil bersama dengan Carlos yang palsu berniat untuk menuju ke arah kota. Awalnya mereka mengira akan dibawa ke kota, tapi Paul sadar jika jalan yang mereka lalui ini berbeda dari biasanya. Carlos yang palsu ini pun mengajak mereka berdua ke dalam terowongan gelap, dan bisa kita pastikan bahwa Regina dan juga Paul akan dihabisi oleh iblis kegelapan di dalam terowongan tersebut. Sayang banget ya guys, karena pada akhirnya iblis kegelapan berhasil dibangkitkan. Apalagi yang bikin nyesek, John justru menjadi tumbal setelah tanpa sengaja dihabisi sama Regina. Apalagi setelah iblis itu bangkit, gak satupun dari mereka yang selamat. So, mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.